Oke, kembali lagi bersama gua Lakmen di sini dan di episode ke-34 gua akan menjelaskan tentang jenis seleksi ya. Gua reminder dulu deh di episode sebelumnya, di sini ada penentuan prioritas ya. Lu ingat-ingat dulu nih. Ada pelamar prioritas, pelamar THK 2, pelamar pendataan non ASN, pelamar non ASN yang bekerja minimal 2 tahun berturut-turut dan pelamar lulusan pendidikan profesi guru. Oke. Di episode ini akan gue jelaskan satu demi satu. Mungkin kalau misalnya di episode sebelumnya gue masih belum lengkap penjelasannya, dan di episode ini gue akan membahas mengenai pemilihan jenis seleksinya. Yang pertama, pelamar prioritas. Pelamar prioritas merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jalur fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Berarti bagi lu yang waktu itu ikut P3K di tahun 2021 dan lu memenuhi nilai ambang batas, jadi lu tuh benar-benar di ambang batas di tahun 2021 tapi statusnya waktu itu masih belum dinyatakan untuk lulus, dan kali ini lu ikutan lagi dan lu langsung otomatis di pelamar prioritas di P1. Lalu yang kedua, ada pelamar kategori THK 2. Pelamar kategori ini merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas. Oke, gua searching dulu ya, takut salah kepanjangannya. Pelamar THK 2. Oke, ternyata pelamar THK 2 itu tenaga honor yang terdaftar dalam database BKN. Oke, berarti ini bagi lu yang guru honor yang sudah terdata di database BKN ya. Dan tentu saja terdatanya oleh operator sekolah atau kepegawaian sekolah. Jadi kalau ternyata sampai sekarang lu nggak tahu apa itu database BKN, silakan lu tanya ke operator sekolah lu. Tanya ke operator sekolah atau ke kepegawaian sekolah. Tanya aja, nggak apa-apa. Harusnya mereka tahu. Kalau memang kinerjanya benar, harusnya ngasih informasi dari jauh-jauh hari. Lalu ada pelamar prioritas pendataan non-ASN. Pelamar prioritas pendataan non-ASN merupakan guru non-ASN, yaitu guru honor, yang terdata pada pangkalan data non-ASN BKN. Dan instansi yang terdata pada Dapodik sesuai dengan instansi yang terdata pada pangkalan data BKN. Serta tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas. Ini ada lagi namanya pendataan non-ASN. Kalau misalnya lu guru honor, lu harusnya udah terdata nih data lu di sini di website ini. Pelamar non-ASN yang tidak terdata. Pelamar non-ASN tidak terdata pada pangkalan data BKN dan terdapat pada data Dapodik di sekolah negeri serta memiliki keaktifan mengajar minimal 2 tahun atau setara dengan 4 semester pada Dapodiknya. Jadi misalnya gini, lu itu nggak terdata di database BKN. Entah kenapa ya, tiba-tiba lu nggak terdata aja. Entah karena lu nggak punya informasi, entah operator sekolah atau kepegawaian sekolah nggak ngasih tau informasinya kepada lu selaku guru honor, entah apapun itulah, atau mereka udah ngasih tahu ternyata lu nggak menyimak, operator sekolah atau kepegawaian udah ngasih tahu tapi lu nggak menyimak untuk mengisi data di database BKN, apapun itu, intinya data lu nggak ada lah di database BKN tapi lu terdaftar di Dapodik. Nah, di Dapodiknya harus tercantum sudah 2 tahun. Misal gini, lu itu masuk di tahun 2021 dan baru masuk Dapodik di tahun 2025. Wow. Apakah ini contoh atau kenyataan? Misalnya ini contoh. Lu masuk di tahun 2021 dan baru masuk Dapodik di tahun 2025. Berarti lu udah 4 tahun, 2021, 22, 23, 24. Udah 4 tahun. Tapi lu baru masuk di tahun 2025 Dapodiknya. Apakah lu bisa
termasuk ke dalam pelamar non ASN tidak terdata, seharusnya data lu yang selama 4 tahun ini bisa dimasukkan ke Dapodik, bisa diinjek sebutannya melalui SK. Kan lu setiap tahunnya ada SK kan. Seharusnya Dapodik lu tetap atau menjadi terbaca kalau lu tuh sudah mengabdi di sekolah tersebut selama 4 tahun. Tapi ada beberapa kasus di mana Dapodik lu baru masuk di tahun 2025, ternyata di Dapodiknya nggak kebaca sama sekali, nggak ada injek data sama sekali. Jadi dianggapnya 0 tahun dan 0 bulan. Jadi dianggapnya lu baru mengajar. Jadi 4 tahun pengabdian lu sebelumnya nggak dianggap sama sekali di sistem Dapodik. Oke, kalau seperti itu kasusnya, sayangnya lu nggak bisa ikutan untuk ikut seleksi P3K guru. Jadi di Dapodik juga ada masa kerjanya di sistem Dapodiknya. Makanya kalau lu udah punya Dapodik, lu harus kejar lagi tuh. Sayangnya lu harus kejar lagi ke operator atau ke kepegawaian, lu tanya apakah lu dianggapnya dari awal lagi atau bisa masukin data SK lu selama 4 tahun itu. Jadi di Dapodiknya jadi 4 tahun. Ya benar kan, seharusnya seperti itu. Tinggal tanya tuh ke operator atau kepegawaian. Nanti lihat kinerjanya dan lihat tanggapannya juga. Lalu ada yang namanya pelamar PPG. Pelamar PPG merupakan pelamar yang tidak terdaftar di Dapodik akan tetapi sudah memiliki sertifikat pendidik. Ini khusus untuk PPG prajabatan ya. Karena mereka baru lulus jadi mahasiswa, terus mereka melanjutkan lagi pendidikannya ke PPG prajabatan atau sekarang sebutannya bagi calon guru, PPG bagi calon guru. Setahun dulu mereka belajar, nanti mereka dapat serdik, baru mereka bisa ikutan P3K lewat jalur PPG. Kalau misalnya Daljab beda lagi, itu biasanya kan pasti sudah terdaftar di Dapodik dan mereka punya sertifikat pendidik, tapi mereka belum lolos ke seleksi P3K guru yang sebelumnya mungkin, jadi bisa ikutan juga yang Daljab juga begitu. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan mengenai jenis seleksinya. Gua Lakman pamit undur diri dan dadah.